Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah senantiasa kita istiqomah di dalam ketaatan dan menjauhi maupun meninggalkan larangan Allah dan Rasulullah, istiqomah di jalan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan istiqomah pula di dalam ketaatan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, ada satu nikmat di dunia ini yang sebanding dengan nikmat di surga. Nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam. Maka sekali lagi marilah kita syukuri nikmat iman dan Islam yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dan kita jaga nikmat itu hingga akhir hayat kita. Maka jangan lupa senantiasa kita memanjatkan doa sebagaimana doanya para nabi yang termaktub di dalam Quran surah Yusuf ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Wafatkanlah ya Allah aku dalam keadaan Islam, dan gabungkanlah atau kumpulkanlah aku dengan golongan orang-orang yang soleh. Tak lupa tentu sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan bagi uswah kita dan pembawa risalah Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menguraikan tentang bagaimana agar kita istiqomah di dalam keimanan dan keislaman kita. Iman merupakan permasalahan terpenting seorang muslim, sebab iman menentukan nasib seseorang di dunia dan juga kelak di akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat bersandar kepada iman yang benar. Dengan iman, seseorang akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun kelak di akhirat, dan keselamatan dari segala keburukan dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahan iman seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari kita semuanya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yankus. Iman itu adalah perbuatan dan juga perkataan. Bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dijelaskan bahwa selama manusia dan kita semuanya masih sadar dan hidup, maka terjadi tarik ulur dan peperangan antara ba'ithuddin yang disebut dengan ba'ithuddin, penggerak agama, dan ba'ithus syahwat, penggerak hawa nafsu dalam diri seorang manusia. Bahwa di dalam pribadi seseorang itu terjadi peperangan antara dua hal tersebut, dan itu terus menerus berlaku sepanjang hidupnya. Dan peperangan itu terjadi di dalam hati seorang manusia. Ba'ithuddin, yaitu penggerak agama, digerakkan dan didorong oleh para malaikat. Sedangkan ba'ithus syahwat, penggerak nafsu syahwat, digerakkan oleh setan-setan yang membantu musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terjadi dalam diri seorang manusia ada 3 keadaan.
yang kita semuanya semestinya harus mengetahui. Keadaan yang pertama adalah di mana di saat ba'itsuddin, penggerak agama, itu yang menang dan unggul. Maka saat itu seorang manusia atau seorang hamba akan tergerak untuk senantiasa berbuat baik berupa ketaatan. Dia mudah untuk berbuat amal soleh. Dia mudah untuk berbuat kebajikan bagi sesama. Dikala ba'itsuddin, penggerak agama, menang atau unggul dalam diri seorang hamba, maka kebaikan-kebaikan akan menghiasi di dalam kehidupannya. Namun kondisi yang kedua atau keadaan yang kedua, dikala ba'itsus syahwat, penggerak nafsu syahwat, itu unggul pada diri seorang manusia, maka dia cenderung untuk bergerak atau berbuat atau tergerak melakukan kejahatan-kejahatan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ia tergerak untuk melakukan dosa-dosa. Ini adalah kondisi yang kedua di mana ba'itsus syahwat itu lebih unggul daripada ba'itsuddin. Kemudian kondisi yang ketiga dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ada kalanya seorang hamba di mana ba'itsuddin, penggerak agama, dan ba'itsus syahwat, penggerak nafsu syahwat, itu unggul secara bergantian. Maka yang terjadi pada seorang hamba, kadang ia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, namun kadang ia hiasi hidupnya dengan kemaksiatan dan dosa. Jadi dalam kondisi yang ketiga ini yang terjadi pada kebanyakan manusia, di mana berbuat ketaatan dia jalan, namun dosa-dosa masih menghiasi di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Fatir ayat 32, kita bisa cermati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya bahwa sebagian mukmin itu lebih sempurna imannya dari sebagian yang lainnya. Jadi tidak sama iman seorang mukmin yang satu dengan seorang mukmin yang lainnya. Ada sebagian yang lebih sempurna dibanding lainnya. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Semoga tausiah di hari ini menambah iman dan ketakwaan kita dan menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa istiqomah di dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.